Assalamualaikum. Jalan-jalan yuk. Cerita kita kali ini akan jalan-jalan di Gedung Merdeka Bandung. Gedung ini dulunya digunakan sebagai tempat konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Saat ini gedung ini dimanfaatkan sebagai museum konferensi Asia Afrika. Meski gedungnya sudah tua banget, tapi bisa dilihat museum ini itu sangat terang, modern, nyaman, dan lengkap. Wisata edukasi di sini sangat menyenangkan ya, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Apalagi tiket masuknya nggak ada alias gratis. So jangan kemana-mana, tetap di channel Cerita Kita. Channel yang akan share informasi bermanfaat seputar tempat menginap, tempat wisata, kuliner, dan lain-lain. Alhamdulillah cerita kita udah selesai keliling kota Bandung menggunakan Bandung Tour on Bus atau Bandros. Asik banget loh. Untuk tahu keseruannya, simak video cerita kita sebelumnya ya. Halte Bandros ada di alun-alun tapi di Jalan Dalam Kaum, sedangkan Museum Asia Afrika ada di Jalan Asia Afrika. Jadi kita nyebrangin alun-alun dulu ya. Wah, seger banget ya warna hijau rumput sintetis di alun-alun ini. Semoga seseger kabar teman cerita semuanya ya. Semuanya sehat dan lancar rezekinya. Amin. Sebelum lanjut nonton video cerita kita, seperti biasa, tolong bantu untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Bandung yang berhawa sejuk ini menjadi tujuan banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena kota Bandung menawarkan banyak pilihan tempat wisata. Contohnya, di dalam kota Bandung sendiri berjejer gedung-gedung tua peninggalan kolonial Belanda, tentu dengan sejarah di baliknya. Melipir kepinginan kota Bandung, maka wisatawan akan dimanjakan dengan berbagai wisata alam. Belum lagi kuliner dan fashion Bandung yang sudah terkenal. Tidak sampai 5 menit berjalan kaki dari alun-alun, kita sudah sampai di Gedung Merdeka. Di gedung inilah konferensi Asia Afrika berlangsung dan saat ini menjadi Museum Asia Afrika. Coba tebak, berapa usia Gedung Merdeka ini? Gedung ini usianya sudah sekitar 130 tahun karena dibangun pada tahun 1895. Awalnya namanya adalah Société Concordia dan digunakan sebagai tempat rekreasi dan sosialisasi para kelompok masyarakat Belanda yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya. Yuk langsung aja kita nyebrang menuju ke museum. Museum ini buka setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Kemudian istirahat 1 jam, baru buka lagi jam 1 siang sampai jam 3 sore. Ingat ya, jangan kesini ketika hari Ahad, Senin, Selasa, dan hari libur nasional karena museumnya tutup. Sebelum masuk, kita harus scan barcode dulu, kemudian mengisi data yang diperlukan. Nanti kalau misalnya bingung, akan dibantu oleh Pak Satpam. Sekarang kita cari loket pembelian tiketnya ya. Bercanda, nggak ada tiket yang harus dibeli karena untuk masuk ke Museum Asia Afrika ini nggak bayar alias gratis. Begitu masuk, nggak nyangka ya kalau dalamnya itu terang, bersih, dan modern. Betah deh lama-lama di sini, apalagi dilengkapi dengan pendingin udara. Koleksi barang-barang di sini masih banyak yang asli ya. Contohnya ini adalah kamera yang digunakan oleh jurnalis untuk meliput konferensi Asia Afrika kala itu. Termasuk juga lighting atau lampu sorot yang saat itu juga digunakan. Dan ini nih, ada kursi rotan yang digunakan oleh delegasi peserta konferensi Asia Afrika untuk beristirahat. Tapi karena ini asli ya, jadi diberi pembatas sehingga tidak diduduki oleh pengunjung museum.
Beginilah tampilan gedung Societe Concordia pada tahun 1895, 1921, dan 1925. Pada 1930-an, 1949, dan kemudian berubah nama menjadi Gedung Merdeka pada 1955. Dalam museum juga ditampilkan penjelasan mengenai latar belakang terselenggaranya Konferensi Asia Afrika, di mana berakhirnya Perang Dunia II tidak berarti berakhir pula permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Konferensi yang dihadiri 29 negara ini dibuka langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Berikut cuplikan pidatonya. Konferensi ini melahirkan Dasar-Sila Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya, yang kemudian menjadi prinsip dasar dalam upaya memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Selesai wisata edukasi di area museum, ayo kita menuju ke aula utama Gedung Merdeka. Kita ikuti aja jalan ini ya. Ternyata di lorong menuju aula utama itu, di sebelah kirinya ada ruang yang digunakan sebagai ruang audiovisual. Yuk kita lihat. Ruangan ini menjadi sarana untuk menayangkan film-film dokumenter mengenai kondisi dunia hingga tahun 50-an, Konferensi Asia Afrika dan konferensi selanjutnya, serta film-film mengenai kebudayaan dari negara-negara Asia serta Afrika. Dan saat cerita kita ke sana, yang diputar adalah video mengenai Konferensi Asia Afrika, latar belakangnya, pemrakarsanya, pelaksanaan, serta hasilnya. Film ini berdurasi 10 menit dan ditayangkan tiap 30 menit sekali. And side by side in harmony. The preparation meeting for the Asian African Conference was held informally in Colombo by 5 sponsoring countries. This is the first intercontinental conference that is held by colored people in the history of human beings. And in our countries will be meaningless. Ini dia aula utama Gedung Merdeka tempat Konferensi Asia Afrika diselenggarakan. Wah, megah banget ya. Memang gedung ini adalah gedung termegah pada saat itu, karena itulah dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan konferensi. Indonesia emang keren banget ya. Baru 10 tahun merdeka udah berani mengusulkan dan bersedia menjadi tuan rumah konferensi yang akhirnya diselenggarakan pada tanggal 24 April 1955 itu. Dan tak berhenti di situ. Gedung Merdeka ini juga digunakan untuk konferensi-konferensi lanjutannya, seperti pada tahun 1956 digunakan untuk konferensi mahasiswa Asia Afrika, 1961 sidang Dewan Setia Kawan Rakyat Asia Afrika, 1965 Konferensi Islam Asia Afrika, 1970 Kongres pertama Organisasi Islam Asia Afrika, dan seterusnya. Keren ya, semua informasi ini dikutip ya dari situs asiaafrikamuseum.org. Cerita kita mengunjungi museum ini bersama anak-anak usia SD dan SMP. Dan Masya Allah mereka nggak bosan dan malah happy, antusias karena banyak informasi dan hal-hal unik yang mereka temui di museum ini. Jadi jangan ragu ya untuk ajak anak-anak berwisata ke museum sembari belajar dan juga rekreasi. Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman cerita yang mau berwisata ke Kota Kembang, Jawa Barat.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.